Halo semuanya, selamat datang di channel Senja Punya Cerita. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian diberi kesehatan, umur panjang, dan rejeki yang lancar. Dukung cerita berbalut misteri seperti ini dengan menekan like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan kalau cerita ini bikin bulu kuduk kalian merinding. Mari kita mulai. Tahun 2012, Semarang diguyur gerimis halus. Bima, karyawan media lokal, datang bersama 5 temannya. Raka yang hobi motret, Danu yang sok berani, Rani yang peka suasana, Sinta yang cerewet menutupi cemas, Lala yang pendiam. Malam itu mereka berenam sedang duduk-duduk di Tugu Muda Semarang. Karena bosan, Danu yang sok berani mengajak yang lain buat wisata malam di Lawang Sewu, dan semua setuju. Mereka masuk ke gerbang Lawang Sewu, bertemu dengan salah satu penjaga atau pemandu wisata malam itu. Pemandu itu bernama Pak Hadi. Bima ngobrol dengan Pak Hadi. Katanya dia juga salah satu marbot di salah satu masjid besar di Semarang. Mereka pun akhirnya masuk dari gerbang depan. Halaman lebar, pepohonan tua, bau lembab menyergap, lampu kuning remang jatuh ke lantai ubin, memantulkan kilau tipis. Bima dikenal di kantor punya kelebihan soal hal gaib, tapi pembawaannya santai. Ia sering mengaku hanya kebetulan peka. Malam itu ia paling belakang, mengamati plester tembok mengelupas dan papan nama ruang yang kusam. BBM berdering sekali, lalu mati. Sinyal hilang seolah terpotong lapisan dinding tebal. Di kaki tangga utama kami berhenti. Di atas tangga ada kaca besar, tinggi hampir setinggi langit-langit. Pak Hadi menyalakan senter kecil, berbisik, mengumpulkan kami semua di bawah tangga. Pak Hadi berkata, "Jangan terlalu lama menatap pantulan." Rani menggenggam tangan Sinta. Bima menatap kaca. Awalnya hanya pantulan kami yang pecah-pecah. Lalu muncul sosok perempuan bergaun putih krim model lama, seperti pada zaman kolonial. Kerah renda, rambut disanggul rapi. Wajahnya pucat, mata kosong, bibir tipis, seperti noni Belanda pada zaman kolonial. Sosok itu berdiri di atas tangga di depan kaca, padahal lantai atas gelap, tapi entah kenapa sosok itu begitu jelas terlihat oleh Bima, mungkin karena cahaya bulan masuk melalui jendela kaca yang besar. Bima mengerenyit, mencoba mendekati. Raka memotret. Flash menyala. Saat cahaya padam, noni itu seperti sedikit mendekat dalam pantulan. Sementara tangga di belakang kami tetap kosong. Lala mundur selangkah, menabrak pegangan kayu. Danu tertawa gugup. "Efek kaca." Bima berdahak kecil, menahan komentar. Pak Hadi mengangguk pelan. "Kita lanjut. Ingat napas. Pelan." Namun setiap langkah menaiki tangga terasa seperti menembus udara yang makin berat. Seolah kaca itu menahan sesuatu yang ingin ikut. Pak Hadi menghentikan kami di lorong lembab. Ia berbisik tegas. Aturan singkat. Jangan berpencar. Jangan panggil nama lengkap. Jangan sentuh bingkai. Jangan buka pintu yang ditutup. Jangan masuk ke kamar yang terbuka. Kami mengangguk. Di kiri berdiri pintu kusam. Kunci berkarat menggantung, papan disilang. "Kamar ini terlarang," katanya. "Yang masuk sering lupa keluar." Bima berada di barisan paling belakang. Rasa penasarannya begitu besar, dia mencoba melihat-lihat di mulut kamar. Tiba-tiba dia mendengar suara rintihan dari dalam kamar. Dengan segera dia berjalan menyusul rombongan di lorong bangunan. Udara turun. Wangi parfum lama merayap. Rani merapat ke Sinta. Danu mencoba bersiul, suaranya patah. Lala menempel di dinding. Bima di belakang melihat bekas cincin karat dan garis seret. Kaca jendela mungil di atas gagang pintu memantulkan bayang yang bukan milik kami. Klik, klik, suara tipis dari balik kayu. Kunci bergetar sendiri, seperti diputar tangan tak terlihat. "Abaikan," kata Pak Hadi. Sorot senter menyentuh kaca kecil. Pantulannya menampilkan sepotong gaun krem berenda, sanggul rapi, bahu pucat. Mata tak tampak,
Namun rasanya tatapan itu menembus dada. Rani menahan napas. Bahu Rani mendadak berat. Ia terhuyung. "Kenapa dingin banget?" desisnya. Aroma bunga mengental. Sinta memeluknya. Danu mencoba bersiul. Suaranya patah. Lala menempel di dinding. Bima di belakang melihat bekas cincin karat dan garis seret. Kaca jendela mungil di atap gagang pintu memantulkan bayang yang bukan milik kami. Di kaca kecil, renda itu tampak mendekat. Ujungnya menyingkat pipi pucat dan bibir tipis. Rani bergidik. Bima menurunkan cahaya ke lantai. Tumit sepatu mengikuti langkah kami. 1, 2, 3. Lalu diam. "Jangan menoleh," perintah Pak Hadi lirih. Belokan lorong menyelamatkan kami. Hawa dingin retak. Beban di bahu Rani meredah. Tak hilang, namun longgar. Ia mengusap tengkuk. Kulitnya basah, seakan baru ditempeli seseorang. Kami diam. Malam itu kami sadar kami bukan sekedar pengunjung. Kami seperti tamu yang sudah ditunggu. Di belakang, kunci berkarat masih berayun seolah-olah kamar terlarang menunggu seseorang yang salah langkah untuk masuk ke kamar tersebut. Lorong berikutnya terasa menyempit. Dinding basah, bau kapur dan karat menempel di lidah. Senter Pak Hadi memotong gelap seperti pisau tumbul. Lantai berkilap tipis. Di ambang ruang kecil berjeruji, Bima mengangkat tangan. "Dengarkan," katanya. Awalnya hanya bunyi tetes, lalu terdengar seret berat, seperti logam diseret di atas batu. Dari bayang belakang muncul lelaki kurus, baju lusuh menempel di tulang. Kakinya dibebani bola besi berantai, bekas lecet menghitam di pergelangan. Ia melangkah sangat pelan. Dentang seretnya panjang dan menusuk. Wajahnya menunduk kaku. Raka hampir menjatuhkan kamera. Danu, yang tadi berlagak berani, kini berbisik istighfar tanpa putus. Pak Hadi menurunkan senter setinggi lutut. "Jangan potong jalurnya," ia memperingatkan. Di lantai tampak cincin karat membentuk lingkaran samar, jejak putaran beban. Bima mencondongkan kepala, seakan mendengar sesuatu tak sampai ke telinga kami. "Dia dihitung langkahnya," gumamnya. Sosok itu berhenti di lingkar. Rantai bergoyang, suaranya dingin dan panjang. Rani meremas lengan Sinta. Lala mundur setapak hingga punggung menyentuh tembok lembab. Kami menepi, menjaga jarak dari garis karat. Saat melewati sisi kanan, beban itu berputar seperempat lingkaran, menandai batas tak terlihat. Udara mengental. "Maaf numpang lewat," bisik Pak Hadi. Sosok itu diam. Namun ketika Danu tanpa sadar menginjak ujung lingkar, rantai tertalik, dentang keras memecah hening. Danu terpaku. Lutut melemas. Bima menepuk bahunya, menggeser kakinya ke ubin yang kering. Dentang berikutnya melemah. Sesaat, kami merasa ada mata lain menghitung kami satu persatu. Lelaki itu kembali melangkah. Seret, berhenti, seret lagi. Gerakannya bukan karena marah, melainkan penantian yang tak selesai, dan itulah yang paling menakutkan. Punggung kami basah oleh keringat dingin. Saat mencapai ambang berikutnya, dentang seret mereda, tenggelam ke kegelapan. Ruang itu kembali menjadi kotak kosong, berbau besi, dan sisa nafas yang menggantung. Kami keluar tanpa menoleh, melanjutkan perjalanan ke lorong-lorong berikutnya. Koridor sayap belakang menelan langkah kami. Lampu yang awalnya remang-remang mendadak sebagian mati. Senter kecil Pak Hadi melukis garis pucat di dinding berwarna kusam dan lembab. Bau besi tua bercampur kayu basah menempel di lidah. Di ruang kosong bekas kantor, ubin retak membentuk pola patah tidak teratur. Di sudut berdiri sosok tinggi berseragam lusuh, tanpa kepala.
Kerahnya bolong, hitam seperti sumur. Kain dadanya bergerah pelan, seperti napas tanpa jalan pulang. Sinta menutup mulut menahan pekik. Raka menurunkan kamera, jari bergetar. Danu memeluk pegangan jendela, kuku jarinya memutih. Pak Hadi menyorot lantai. "Jangan lewati ubin hitam itu," bisiknya. Kami baru melihat sepetak ubin hitam kusam membentuk batas tipis. Sosok tanpa kepala berdiri tepat di belakang garis, tegak seperti penjaga. Bima menajamkan pendengaran. "Ada ketukan," katanya. 3 kali, tok, tok, tok. Irama pendek yang kering seperti aba-aba untuk diam. Rani menggenggam lengan Sinta. "Mataku panas," bisiknya. Bahu seragam itu tampak lembab seakan dikejar hujan lalu tak pernah kering. Dari rongga leher datang wangi logam getir. Kata-kata macet di tenggorokan. Bima menunduk hormat. "Maaf numpang lewat. Kami tidak melangkahi batas." Pak Hadi mengangguk. Bibirnya membaca doa. Danu tanpa sadar menggeser kaki hingga debu di tepi garis berpindah. Kain dada sosok itu berkibar tipis seperti ada angin lahir dari gelap. Ketukan terdengar lagi, lebih halus lalu hilang. Kami menepi menyusur dinding, menjaga jarak. Senter tak kami arahkan ke rongga leher, biar gelap menutupinya. Saat sejajar, tekanan menimpa ubun-ubun berat seperti helm besi. Satu persatu kami melintas, menahan napas sampai dada perih. Di ambang pintu, Bima menoleh sekali. Sosok itu tidak mengejar. Ia surut setengah langkah, lalu memudar seperti debu dilepas angin. Koridor kembali sunyi, namun dinginnya tertinggal, menempel di kulit seperti bekas tangan tak terlihat. Kami berjalan lagi rapat-rapat, tak ada yang berani bersuara, seolah satu kata bisa memanggil kepala yang hilang kembali mencari tempatnya. Setelah kejadian hantu tanpa kepala, kami tiba di aula tertinggi. Ruangnya luas namun gelap seperti perut kapal. Balok kayu di langit-langit melintang berat, ditopang tiang tua retak. Bau lembab menempel, tercampur wangi pandan basi yang muncul tiba-tiba. Tetes air jatuh dari sela genting, menghitung waktu. Pak Hadi mengisyaratkan kami merapat ke dinding. "Jangan menatap ke atas terlalu lama," bisiknya. Semua sudah merasa ketakutan, jadi semua menurut apa yang dikatakan Pak Hadi. Senter Bima menyapu perlahan dan berhenti di satu gelagar. Di sana, sesuatu menggantung. Kain putih kusut dan rambut yang terjatuh dari atas, ujungnya coklat. Ketika senter itu menyorot kayu yang lebih besar, terlihat sosok berambut panjang menutup wajah. Kuntilanak. Ia tidak berteriak, hanya berayun perlahan mengikuti ritme tetes air. Setiap ayunan membuat udara di bawahnya makin dingin. Rani memegang pergelangan Sinta, jemarinya sedingin es. Danu menunduk, bibirnya komat kamit menghindari tatap yang mungkin membalas dari balik rambut itu. "Jangan menatap ke atas terlalu lama," bisiknya. Semua sudah merasa ketakutan, jadi semua menurut apa yang dikatakan Pak Hadi. Senter Bima menyapu perlahan dan berhenti di satu gelagar. Di sana, sesuatu menggantung. Kain putih kusut dan rambut yang terjatuh dari atas, ujungnya coklat. Ketika senter itu menyorot kayu yang lebih besar, terlihat sosok berambut panjang menutup wajah. Kuntilanak. Ia tidak berteriak, hanya berayun pelan mengikuti ritme tetes air. Setiap ayunan membuat udara di bawahnya makin dingin. Rani memegang pergelangan Sinta, jemarinya sedingin es. Danu menunduk. Bibirnya komat kamit, menghindari tatap yang mungkin membalas dari balik rambut itu. "Lewat sisi kanan, jangan menyilang tengah," instruksi Pak Hadi. Kami bergerak merapat dinding, sol sepatu berderit di lantai licin. Bima berjalan paling belakang, mengawasi bayangan kami merayap di dinding. Saat berjarak 3 tiang, ayunan itu berhenti. Hening memadat. Lalu terdengar suara yang mengiris, tawa pendek, tertahan, seperti isak patah. Senter Raka goyah, rambut itu bergeser, memperlihatkan dagu pucat dan bibir kering mereka. Di lantai, tetes air membentuk lingkar tepat di depan langkah Lala. Bima menarik bahu Lala mundur 2 jengkal. "Jangan masuk garis," bisiknya. Seolah mendengar, kain putih itu berkerut kecil seperti tangan menggenggam di balik lipatan.
Kami menggeser arah mendekati pintu. Tekanan di ubun-ubun membuat pandangan berkunang-kunang. Saat melewati tiang terakhir, tawa itu datang lagi. Lebih pelan, seolah memanggil dari balik genting. Tak ada yang menoleh, pintu kayu menggesek lantai, nyaring. Begitu ambang terlewati, hawa dingin patah berganti apek biasa. Rani melepas nafas panjang. Namun sebelum pintu menutup, ayunan itu bergerak sekali. Pelan, seperti lambengan yang menyuruh kami kembali atau sekedar menandai kami sudah tercatat oleh ruang. Akhirnya, kami turun dari bangunan paling atas. Kami berjalan menuju bangunan berikutnya. Udara di lorong pinggir bangunan agak menyejukkan karena hembusan angin malam. Rasanya berbeda dari hawa-hawa sebelumnya. Kami berjalan menuju bangunan samping, melewati jembatan yang terbuka, terkena sinar bulan langsung dan udara sejuk sehabis hujan terasa menyegarkan, membuat hati terasa agak tenang. Kami tiba di bangunan berikutnya. Bangunan memanjang seperti lorong kereta. Jendela sempit berbaris, ubin seperti rel. Begitu kami masuk, suara kota hilang, diganti denging halus. Udara yang sebelumnya sejuk berubah lembab dan hening. Pak Hadi mengangkat senter. "Rapat," bisiknya. Kami merapat ke dinding kiri. Dari jauh terdengar ritme aneh. Tak, 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 seperti roda yang tak sepenuhnya berhenti. Di bangunan ini, Pak Hadi menyuruh untuk tetap jalan. Jangan berhenti di muka lorong. Semua bergegas jalan untuk melanjutkan kecuali Bima. Bima mendadak berhenti di tengah. Tatapannya kosong seakan melihat bangku anyaman dan jendela yang tidak ada. Dengar, gumamnya. Peluit, lalu rem. Bayangan pertama melintas cepat, datar, seolah penumpang telat. Tidak ada langkah, hanya tubuh tipis menyeberang cahaya lalu hilang. Bulu kuduk berdiri. Bima tidak sadar kalau dia sendirian. Kami memanggil pelan, tetapi Bima tak bereaksi. Napasnya pendek, bahu kaku. Pak Hadi berdiri di sisi. Bima sadar, nafas pelan-pelan, katanya lirih. Bima melihat bayangan kedua muncul lebih dekat. Siluet topi miring, bahu berseragam, tangan menggenggam sesuatu tak terlihat. Angin tipis membawa wangi oli dan besi hangus. Lantai bergetar bukan gempa, lebih seperti mesin yang tinggal kenangan. Senter menabrak ruang kecil seperti pintu penghubung gerbong. Namun di balik pantulan ada deret kursi kosong, menyisahkan satu bangku seolah memanggil. Bima maju setengah ubin, wajahnya melunak, bibir seperti hendak menyebut nama. Raka menahan bahunya. "Jangan duduk," desis Pak Hadi. Peluit jauh menyusul decit rem memanjang. Bayangan ketiga berhenti tepat di depan Bima, hanya dada hingga lutut, lalu memudar seperti kabut dihisap celah pintu. Bima berkedip, menunduk, menarik napas panjang. "Aku diajak pulang," bisiknya. Kami mundur serempak, menjaga formasi. Lorong menelan sisa suara. Saat ambang pintu terlihat, ritme tak-tak-tak merenggang, seperti kereta akhirnya berhenti. Kami keluar ke halaman sempit. Hawa malam masuk membawa dengung serangga dan napas kami yang berat. Tanpa komando, kami tidak menoleh. Di belakang, lorong itu masih melaju, meski kami sudah di luar. Kami berlanjut ke sebuah ruangan penjamuan. Ruang penjamuan mulanya seperti aula mati. Meja panjang berdebu, kursi terbalik, lampu gantung kusam. Kami masuk pelan, menahan napas agar langkah tidak membangunkan apapun. Saat Pak Hadi melewati sisi kiri, terdengar gesekan kursi dari arah lain. Denting halus menyusul seperti gelas saling bersentuh. Tidak ada orang, namun ruangan mulai berbisik. Tawa kecil muncul, menipis, lalu bertambah, jadi riuh tanpa tubuh. Rani menyentuh lenganku, dingin. Udara menghangat aneh, seakan puluhan nafas bergulung. Aroma masakan lama, mentega gosong dan lada naik dari lantai. Ujung taplak yang kusut kini rapi seperti baru diseret tangan. Satu kursi bergeser sendiri. Raka menurunkan kamera, fokusnya berkejaran. Mereka mengulang pesta, bisik Pak Hadi. "Jangan duduk, jangan menoleh kalau ada yang memanggil."
Di sini Rani tiba-tiba panas, pundaknya berat kembali tetapi cuma sebentar. Tiba-tiba hilang, jadi ringan lagi. Bima merasa lega karena sosok noni Belanda yang dia lihat sudah tidak ada. Pak Hadi berucap, "Permisi, kami cuma numpang lewat, tidak bermaksud untuk ikut menikmati hidangan." Lalu kami pun pergi. Setelah itu, kami memutuskan menuju ruang bawah tanah. Tangga sempit turun ke gelap, hawa lembab memukul wajah, bau tengik. Senter menyorot air hitam menggenang setinggi betis, permukaannya datar namun berat. Pipa tua menetes pelan. "Banjir, tidak aman," ucap Pak Hadi. Danu lega, tetapi Bima mendekat ke jendela lorong sempit yang menghadap ujung basement. "Sebentar," gumamnya. Ia mengintip melalui kaca kusam. Kita ikut menahan napas. Di ujung lorong, di atas air yang tidak bergerak, berdiri kuntilanak. Rambutnya menutup wajah, ujung gaunnya menyentuh permukaan tanpa menimbulkan riak. Ia tidak bergerak, namun terasa menatap ke arah jendela. Dari ruang penjamuan di belakang, terdengar sendok beradu piring, ramai mendadak, seolah musik lawas diputar pelan. Kaki kami segera ringan ingin berlari. Bima tidak mundur, dia menunggu, bisiknya. Di air, cahaya senter melengkung, tetapi sosok itu tetap bening. Lala mengeremas mengansinta, hampir menangis. "Kita keluar," perintah Pak Hadi. Kami mundur selangkah demi selangkah, tidak membelakangi jendela terlalu lama. Saat belokan tangga menutup pandangan, riuh pesta mereda, digantikan tetes air jatuh satu persatu, seperti jam pasir membalikan malam. Kami menembus pintu berat itu. Angin malam Semarang menyambar, hangat namun berbau tanah basah. Halaman gelap, rumput liar bergesek. Pak Hadi memerintahkan formasi rapat. "Jangan pecah, jangan menoleh kalau dipanggil." Kami turun anak tangga batu, menahan bunyi sol agar tidak memantul. Di kanan, saya bangunan membentuk lorong sempit, genting pecah, jendela kosong menganga. Bima berhenti mendadak. "Raka, jangan flash," bisiknya menunjuk celah antar dinding. Raka mengangkat senter rendah, setinggi lutut, membiarkan cahaya merayap. Di sana sesuatu berdiri tegak, dibungkus kain kusut. Kain kafan. Simpul kepala miring, basah meneteskan air kecoklatan. Kami menahan nafas. Pocong itu tidak maju. Hanya lipatan kainnya berkedut ketika angin melintas, seperti bernafas pelan. Bima menunduk. "Jangan lihat simpulnya," ucapnya pelan. Raka merapat, kamera menurun. Dari sela dinding terdengar teters yang jatuh ke sesuatu yang lunak. Wangi kemenyan padam bercampur anyir besi. Rumput di sekitar kakinya rebah satu arah. Rani menggigil, Sinta memeluknya. Danu hendak berdoa, namun suaranya putus. "Lewat kiri, rapat. Jangan biarkan bayangan menyeberang ke kakinya," perintah Pak Hadi lirih. Kami menyusur dinding. Saat sejajar, kafan itu condong setipis helaan, mengikuti ritme nafas kami. Raka setengah memejam, takut kehilangan pandang. Ambang gerbang belakang tampak seperti lubang selamat. Pintu besi berkarat kami dorong, engsel melolong. Pada lolongan kedua, kain kafan berkibar tucil mengirim hawa dingin ke tengkuk. Kami melewati garis bayangan pepohonan. Begitu keluar, suara malam kembali. Serangga, knalpot jauh. Kami tidak lari, hanya berjalan cepat dengan kepala tertunduk. Di belakang, celah antar bangunan ditelan gelap. Pocong itu tetap di sana, penjaga sudut yang tak perlu bergerak. Bima bernafas panjang ketika trotoar mengeras di bawah kaki. Raka menatap layar kamera yang kosong. "Tak perlu bukti," katanya serak. "Kita masih hidup, itu cukup." Malam di luar pagar Lawang Sewu terasa berbeda. Seperti udara baru yang belum berani menyentuh kulit. Kami berdiri berjajar, menatap bangunan tua itu yang pelan-pelan menelan kembali rahasianya. Lampu jalan memantulkan kabut tipis. Suara kendaraan jauh terdengar seperti bisik-bisik yang tak mau mendekat. Pak Hadi hanya berkata singkat, "Sudah, jangan dipanggil lagi."
Kami mengangguk tanpa suara, memahami bahwa di balik tembok itu ada dunia yang berjalan dengan aturannya sendiri. Bima memutar leher, merasakan tengkuk yang sejak tadi berat akhirnya longgar. Mereka tidak jahat, gumamnya. Mereka hanya menjaga. Rani mengusap bahu yang pernah dingin. Kulitnya terasa normal, namun bekasnya ada. Bukan memar, melainkan ingatan. Danu menatap sepatu, malu pada keberaniannya yang tadi retak. Raka menutup kamera, ia tak memeriksa hasilnya. Kalaupun ada, biarlah tetap di sana, katanya. Sinta menarik napas panjang, doa singkatnya selesai tanpa suara, Lala menatap halaman gelap sejenak, lalu menurunkan pandang. Kami berjalan menjauh. Langkah pertama berat, langkah kedua lebih ringan. Di balik gerbang, kota menyambut dengan suara biasa. Klakson jauh, pedagang menutup lapak, angin yang tidak membawa wangi kemenyan. Namun ada sesuatu pada kami yang tertinggal. Bukan nyali, melainkan kesadaran baru. Bangunan tua bukan sekedar dinding dan jendela. Ia menyimpan sisa nafas, jejak langkah, dan cerita yang memilih siapa yang boleh mendengar. Pesan kami sederhana, hormati tempat, hormati waktu, hormati yang tak terlihat. Masuklah dengan izin, berbicaralah pelan, ikuti aturan, dan jangan memanggil yang tidak kamu kenal. Jika suatu malam kamu singgah ke Lawang Sewu, ingat 3 hal. Jangan sendirian, jangan menantang, dan jangan menatap kaca terlalu lama. Ketakutan tidak selalu musuh, kadang ia adalah penuntun untuk melangkah lebih pelan. Kesan kami apa? Malam itu tidak menakuti kami untuk menjauh, melainkan mengajari cara berjalan di ruang yang lebih besar dari mata. Semoga kamu yang mendengar kisah ini selalu diberi keselamatan, hati yang tenang, umur panjang, dan rizki yang lapang. Terima kasih sudah menyertai kami sampai akhir malam.